Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Banyak sekali tersedia untuk STB televisi digital di pasaran dengan berbagai macam brand, dengan berbagai macam range harga. Salah satunya adalah produk dari Lubi yang akan kita review ini. Untuk STB Lubi ini merupakan versi yang terbarunya, versi yang kedua, dan terdapat fitur baru yang sudah ditambahkan pada STB ini ya. Untuk harganya saat sekarang ini di pasaran di kisaran 200 ribuan, bisa saja mendapatkannya di harga yang lebih murah jika misalnya kita mendapatkan harga spesial, misalnya di saat terjadi flash sale. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik akan kita sertakan di deskripsi video. Untuk Lubi versi 2 ini, resolusi sudah mendukung Full HD, kemudian mendukung untuk Wi-Fi dongle, dan untuk Wi-Fi dongle-nya harus dibeli secara terpisah. Sudah terdapat fitur EWS sebagai sejenis peringatan dini ya, misalnya terjadi bencana alam dan seterusnya, maka STB ini nanti akan mengeluarkan bunyi, sehingga tuh semacam alarm lah bagi kita. Belum mendukung untuk HFC, baru mendukung H264 atau MPEG 4 saja, mendukung untuk PVR ready untuk merekam saluran siaran, kemudian juga mendukung time shift, sementara untuk internal storage-nya hanya 4 MB saja. Walaupun 4 MB saya rasa ini sudah cukup ya untuk STB televisi digital. Nah, keunggulan dari STB ini dapat kita lihat pada bagian sisi ini, kurang lebih adalah seperti yang terlihat. Kemudian pada sisi bagian yang lain adalah seperti ini saja, dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Ternyata STB Lubi ini mendukung banyak aplikasi ya, seperti movie dan seterusnya sampai ke games ya. Nah, ini yang terkait dengan EWS tadi. Pastikan EWS ini kita memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi kita. Dan ini ya sejenis dari EWS yang kita jelaskan tadi itu. Dan sepertinya untuk STB Lubi ini juga mendukung untuk mirroring ataupun casting jika kita lihat dari gambar yang ada di belakang ini, di mana STB dari Lubi dapat kita koneksikan ke smartphone, tablet, ataupun laptop dan PC. Dan pastikan untuk semua perangkat ini berada dalam satu jaringan yang sama. Nanti akan kita cobakan untuk fitur-fitur tersebut. Dari segi kelengkapan yang kita dapatkan adalah seperti yang terlihat standar ya, di mana kita mendapatkan buku petunjuk dan kita juga mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 1 tahun, jadi aman dan nyaman menggunakan produk Lubi pastinya. Tidak mendapatkan kabel HDMI, hanya mendapatkan kabel RCA saja untuk televisi tabung. Untuk baterai sudah kita dapatkan sepasang baterai AAA, dan ini adalah remote controlnya. Remote control dengan desain seperti ini banyak ya STB lain juga menggunakannya, seperti Advance, Intra, dan seterusnya. Tombol-tombol empuk, nyaman pada saat kita tekan, tidak ada masalah sama sekali. Namun untuk remote control ini tidak mendukung untuk infrared learning function, jadi tidak bisa kita pakai sebagai pengganti remote televisi. Nah, desainnya adalah seperti yang terlihat, dan ini pada saat saya pegang, jadi cukup nyaman sekali. Untuk STB dari Lubi adalah ini. Untuk materialnya itu adalah full besi semuanya. Untuk ventilasi terdapat pada sisi bagian atas, kemudian di bagian sisi sebelah kanan, dan juga di bagian sisi sebelah kirinya, termasuk pada sisi bagian bawah. Jadi sirkulasi udara itu pasti lancar. Namun nanti akan kita uji coba ya setelah kita nyalakan berapa suhu dari STB ini. Nah, untuk front panelnya desainnya saya acungi jempol, saya suka dengan desain yang seperti ini. Ini desainnya itu seperti tekstur kayu ya. Kemudian port USB terdapat 1 buah pada sisi bagian depan, terdapat tulisan Lubi pada sisi bagian sebelah kiri, dan juga terdapat 3 buah tombol. Tombol power, tombol channel, dan juga tombol volume. Tombol channel dan volume ini menyatu menjadi satu, jadi semacam tombol hybrid. Desain yang bagus ya, sehingga tidak memakan tempat dan enak dipandang. Pada sisi bagian belakang, dan ini merupakan pada sisi bagian belakang, sayangnya tidak terdapat switch utama. Jadi untuk mematikannya harus dari remote control atau dari bagian depan ini saja ya, tombol power. Untuk port USB pun cuma ada 1 saja di bagian depan, di bagian belakangnya tidak ada, sangat disayangkan sekali. Kemudian ada port untuk antena, termasuk untuk memparalelkannya, port audio juga ada. Kemudian port HDMI dan juga port RCA untuk televisi tabung. Nah, terkait dengan USB port, karena kita mendapatkan hanya 1 buah saja di sisi bagian depan, dan kita berharap semoga saja ini mendukung dengan menggunakan USB hub. Karena kalau hanya 1 saja, ini sangat mempengaruhi ya, atau sangat nggak nyaman menggunakannya. Terbayang ya kalau ini kita pakai misalnya untuk mencolokkan flash disk, atau misalnya mencolokkan USB port misalnya adalah Wi-Fi dongle, maka
USB yang tersedia atau USB port yang tersedia sudah tidak ada lagi. Dan seperti yang saya katakan, mudah-mudahan saja ini mendukung untuk USB hub. Baik, selanjutnya kita nyalakan saja. Kita coba lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB ini. Semoga STB ini sesuai dengan harapan kita. Sudah lama kita ingin mereview STB ini karena banyak yang mengatakan endurance-nya yang bagus. Sekilas memang tidak salah, desain dan quality build up cukup baik. Namun sayang kabel powernya pendek, hanya sekitar 1 meter saja. Berikut spesifikasi STB Luby 02. STB ini dapat digunakan pada televisi tabung dengan pilihan resolusi maksimal 720p. Sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Ukuran layar display cukup besar dan jelas. Terdapat indikator untuk kekuatan sinyal. Sirkulasi udara cukup lancar dengan desain ventilasi yang cukup baik. Terdapat pada posisi bagian atas, bawah, dan kiri kanan. Setelah kita ukur pada suhu ruangan 25,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 42,8 derajat Celcius. Cukup adem, namun demikian untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini seperti banjir, gempa, dan bencana alam lainnya. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi pengguna. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control bagus, tidak ada delay. Tombol jauh lebih enak jika dibandingkan dengan Goldsat X1. Remote control hanya bisa dipakai untuk STB ini saja, tidak bisa untuk televisi, dikarenakan tidak memiliki fitur infrared learning function. Untuk akses yang lebih cepat terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti V format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Begitu dinyalakan tidak perlu menunggu waktu lama kurang dari 10 detik, dengan hanya terdapat logo Luby saja, langsung masuk ke channel terakhir yang ditonton. Super cepat, berasa seperti menggunakan SSD pada laptop. Dengan melihat tampilan grafik user interface sudah terlihat kualitas dari STB ini. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal hampir sama saja dengan STB lain yang menggunakan chipset SunPlus. Begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan untuk proses scanning. Namun harga tiap STB dengan chipset yang sama berbeda-beda. Tuner cukup baik. Semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan menggunakan antena biasa saja yaitu push on. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen dan freeze. Tahapannya sudah benar tuh. Yang pertama, suara-suara ini muncul dari seluruh. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan dapat di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Akan digelar pengajian, tausiah, dan semaan Al-Quran. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Seperti yang sudah disebutkan, Luby 02 versi terbaru hanya memiliki 1 USB port saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari 1 port, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih ke bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, seperti tampilan pada Android Box, bertujuan untuk kemudahan penggunaan. Menu Wi-Fi berguna untuk pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja, dengan chipset MT dan RT. Tidak mendukung untuk USB Ethernet adapter, dan USB 3G ataupun 4G modem, serta USB tethering. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware.
dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Hanya bisa dilakukan secara manual saja melalui USB upgrade. Untuk firmware terbaru silakan download di www.lubi.co.id. Pada menu sistem terdapat pilihan untuk pengaturan, seperti pemilihan bahasa dan lainnya. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran dapat mengaktifkan opsi hard hearing. Namun sayangnya ternyata pada saat kita set on, tidak ada perbedaannya dengan hard hearing di set ke off. Yang lain-lainnya, lihat aja di Twitter. Bahkan ragu Majapahit itu ada nggak sih, mana buktinya? Sehingga kita menonton drama Korea, kita menonton Cleopatra, kita menonton Crown Dinasti. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan untuk PVR config, record, dan time shift. Menu Channel Search adalah pengaturan untuk instalasi. Pada pilihan ini hampir sama saja dengan STB lain. Namun jika kita perhatikan tidak terdapat pilihan acu. Jadi jika ada perubahan channel maka harus kita scan ulang. Terkait dengan fitur EWS, jika sudah tersedia agar dapat berfungsi baik, jangan lupa untuk memasukkan area code atau kode pos sesuai lokasi masing-masing. Menu apps berisikan pilihan untuk streaming. Lubi 02 jika sudah terkoneksi ke internet, maka dapat digunakan sebagai IPTV player. Silahkan berlangganan terlebih dahulu. Dengan memilih online video, maka akan tampil pilihan streaming seperti YouTube. Dengan bandwidth 30 Mbps, YouTube berjalan lancar dengan terdapat beberapa pilihan resolusi. Silakan tekan tombol info pada remote control. Sangat disayangkan sekali, aplikasi YouTube Kids tidak dapat berjalan dengan menggunakan firmware yang sekarang. Mudah-mudahan pada update firmware selanjutnya hal ini bisa diperbaiki. Fitur DLNA DMP berfungsi untuk mengcasting video pada smartphone agar tampil di layar televisi. Untuk lebih jelasnya kita sudah buatkan video tersendiri. Silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video. Terdapat beberapa pilihan pada menu AV, seperti untuk pengaturan resolusi, channel manager, dan favorit list. Lubi 02 tidak mendukung Dolby Audio. Resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di capture dari STB ini. Hal yang dialami oleh banyak pengguna, ketiduran saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Namun fitur ini berasa kurang efektif, mengingat daya yang dibutuhkan saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 4,5 watt dan 4 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali, namun jika tidak digunakan sebaiknya colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Lubi 02 mendukung USB Hub, memiliki tuner yang dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain berfungsi sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Untuk casting dapat menggunakan fitur DLNA DMP, suhu adem, kualitas dan desain baik, eye-catching sehingga enak dipandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam. Dengan harga jual saat ini di 200 ribuan, dengan segala fitur yang dimilikinya menurut kami harganya overpriced atau kemahalan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.